tak bahagia walau memiliki segalanya. Dikisahkan keluarga Nasrun yang hidup sederhana di pegunungan dekat dengan kebun teh milik Muhammad yang kaya. Di samping memiliki kebun teh, dia juga memiliki pabrik pengolahan menjadi bubuk siap dijual. Disinilah Nasrun sebagai buruh pengolah dengan bayaran harian. Dan istrinya juga membantu sebagai pemetik daun teh dengan bayaran per kilogram pemetikan. Nasrun memiliki seorang putri bernama Mimin masih sekolah dasar. Sekeluarga Nasrun hidup sederhana sehari-hari dengan keterbatasan itu, tetapi cukup membahagiakan. Tidak begitu lama menikmati kebahagiaan itu, Nasrun mendadak sakit yang tidak jelas akhirnya meninggal. Tinggal Mimin dan ibunya yang tetap sebagai buruh pemetik daun teh, dan Mimin yang telah tamat sekolah mengurus rumah tangga. Ibunya bekerja keras agar mendapatkan upah maksimum untuk memenuhi hidup keluarganya. Begitu kerasnya bekerja, ibunya hanya kuat beberapa tahun saja akhirnya jatuh sakit. Mimin yang baru beranjak dewasa menjadi bingung, lalu mencoba menggantikan ibunya sebagai pemetik daun teh. Kesibukan Mimin tidak terperikan di mana setiap pagi bangun memasak untuk makan ibunya yang sakit terbaring di tempat tidur, juga untuk bekal Mimin sendiri dalam pekerjaannya. Mimin baru pulang kerja hampir maghrib dan mengurus ibunya untuk mandi dan mempersiapkan makan malamnya. Setelah semua rapi, baru Mimin mengurus untuk dirinya sendiri. Dengan aktivitas seperti itu, lama-kelamaan Mimin menikmatinya dan merasakan hidup ini begitu cepat dan menyenangkan. Mimin merasa hidupnya bermanfaat dan penuh makna mengurus keluarga dan tidak lupa ikut pengajian di masjid dekat rumahnya. Suatu ketika Muhammad sang pemilik kebun teh, berkesempatan meninjau kebunnya. Kebetulan jam istirahat siang, Mimin biasanya menyendiri membuka bekalnya duduk di bawah pohon rindang, karena malu makanannya terlalu sederhana dibandingkan teman lainnya. Tidak disangka Bapak Muhammad menghampirinya, alangkah malunya Mimin dilihat makanan yang dibawa sesederhana itu. Muhammad merasa kasihan melihat buruhnya makanan sehari-hari begitu sederhana. Minggu berikutnya sengaja Muhammad menengok lagi ke kebun dengan membawa bungkusan makan siang untuk Mimin dan beberapa buruh lainnya. Lama-kelamaan Muhammad tertarik dengan Mimin yang telah menduda selama 5 tahun ditinggal istrinya yang mendahuluinya. Muhammad menyampaikan isi hatinya yang terdalam, bahwa dia mau melamarnya sebagai istri pengganti. Di sini konflik Mimin dengan posisi dirinya yang begitu rendah dilamar oleh bosnya. Berita ini cepat beredar di antara para buruh pemetik daun teh. Tidak sedikit yang mencemoohkan dan ada yang mendukungnya. Beberapa waktu berpikir Mimin menyampaikan berita itu pada ibunya yang sedang terbaring di tempat tidur dan menyerahkan keputusan pada dirinya. Akhirnya Mimin memutuskan menerima lamaran itu kepada Bapak Muhammad dan dilanjutkan dengan penetapan waktu pernikahan. Singkat cerita, pernikahan dilangsungkan di rumah Muhammad secara sederhana yang hanya dihadiri para keluarga saja. Disinilah mulai perubahan hidup Mimin yang sederhana menjadi orang yang berkelimpahan dan dilayani oleh para pembantu yang banyak. Ternyata menjelang 6 bulan pernikahannya mulai Mimin merasa bosan dengan kehidupan yang tidak cocok dengan hatinya. Akhirnya Mimin pada kesempatan yang baik menyampaikan niatnya ingin berbalik ke rumahnya seperti dahulu. Bapak Muhammad tidak dapat menolak niatnya itu dan ikut dengan Mimin hidup sederhana di kampungnya. Ternyata ketidakkebahagiaan itu ciri-cirinya sebagai berikut, hidup terasa hampa. Kurangnya makna hidup, tidak mampu menikmati setiap momen hidup, mengalami isolasi sosial dan tidak mampu bersyukur. Begitulah sekilas ketidakbahagiaan walau memiliki segalanya. Semoga bermanfaat.